Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal fisik ya, soal fisik lagi yaitu tentang Newton's Law. Jadi ini buat persiapan kalian mungkin mau ada yang menghadapi tes. Jadi silakan download soal yang sudah saya berikan di link di kolom deskripsi. Kita akan lihat dahulu ya soalnya ini seperti apa. Jadi soal-soal ini diambil dari past paper dari kurikulum dari Edexcel Pearson ya. Di sini ada bentuk yang multiple choice, ada juga yang bentuknya isian esai seperti itu ya. Dan yuk kita langsung lihat bagaimana pembahasannya ya. Ini ada 14 nomor, cukup panjang ya. Kita lihat dari nomor pertama. Nomor pertama langsung yang bidang miring guys. Jadi siap mental ya. Nomor satu, a box of weight 150 newtons ya is placed on an inclined plane. The component of box weight acting along the plane is y-axis ya. Ini ya, y-axis itu berat yang berada di bidang miringnya. Nah, y-axis in Newton is given by, bagaimana cara menghitung y-axis-nya? Sebenarnya di konten sebelumnya saya pernah ngejelasin cara menurunkan rumusnya. Nah, mungkin kalian bisa review di video tersebut, atau secara singkat ya, secara cepat, saya akan bantu menurunkannya. Jadi kalau inclined plane ini kan dianggap ini 90 derajat. Nah, berarti kan yang ini kan 75 derajat ya. Itu berarti, ini kan weight nih. 150 itu kan weight ya, atau saya tulis saja 150 ya. Nah, itu berarti part yang sebelah sini besarnya ini adalah 150 cos 15. Kenapa 15? Karena ininya 15 ya. Saya kasih warna angle biru ya. Jadi sudut yang 15 itu sama dengan sudut yang 15 yang ini ya. Nah, jadi yang ini 150 cos 15 ya, atau W cos theta ya. Tetanya itu yang ini biasanya. Itu berarti part yang along the line, along the inclined plane-nya itu W sin theta, atau jawabannya 150 sin 15 seperti itu ya. Jadi ini adalah jawaban yang nomor pertama, nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Once in orbit above the Earth's atmosphere, the engines of a space rocket are switched off. Which row of the table correctly states the resulting motions of rocket and the law explaining these motions? Ya, jadi ini misalnya ada roket nih, roketnya diluncurin ke atas sampai di luar nih, aduh buminya gepeng, sorry. Jadi sampai di sini dia sudah keluar dari atmosfer, dia di switch off. Nah, artinya kan kalau di switch off berarti kan tidak ada force ya, gaya dorongnya semakin lama semakin pelan ya. Jadi decelerates ya, berarti nanti dia akan berubah velocity-nya, betul ya, karena dipengaruhi hanya ada yang namanya gravitasi seperti itu ya. Jadi karena engine-nya itu di switch off, berarti kan makin lama nanti akan mencapai titik maksimum dan dia berhenti seperti itu. Nah, itu berarti motion of the rocket-nya nggak mungkin uniform seterusnya. Jadi ini udah pasti changing velocity, dan yang Newton's yang law yang menjelaskan itu yang kedua ya. Newton's second law ya. So due to gravitational force of the earth causing change in velocity ya. Ini yang part C. C ya jawabannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini pernah ya di worksheet sekolah kalian. Jadi a car is towed by kalian bisa baca. Jadi ada mobil diderek ya sama truknya gitu ya. Nah, ini adalah diagram free body diagramnya, ini constant speed. Nah, ini kata kunci ya kalau constant speed ya. Yang begini ya, sigma fx sama dengan 0 ya, karena dia constant speed. Nah, the magnitude of the force. Lihat, perhatikan soalnya ya, karena soalnya itu berbeda ya. Perhatikan ya. The magnitude of the force exerted by the truck on the car. Ya, jadi gaya dari truk yang bekerja di mobil itu adalah, jawabannya adalah yang T saja. Ya, T inilah yang bekerja pada mobil. T ini sebenarnya akibat dari si truk itu. Ya, jadi tension itu adalah force yang exerted by the truck. Ya, by the truck itu oleh si truk yang bekerja on the car, pada mobilnya seperti itu. Ya. Oke, baca soalnya lebih teliti ya. Kalau nanti soalnya ditanya what's the resultant force yang ada di mobil, yang on car, itu baru T dikurang friction. Ya, hati-hati ya, hati-hati ini bukan resultant ya. Hati-hati ini pertanyaan bukan resultant ya, ini jebakan. Jadi nomor 3, jangan sampai terjebak. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, according to the Newton
Newton's third law, when two objects interact, they exert force on each other. Ya, jadi contoh Newton's third law itu misalnya misalnya saya mendorong tembok, nih ada tembok ya. Nah, tembok ini juga akan memberikan gaya yang sama, gaya reaksi yang sama, besar yang sama pada saat yang bersamaan, dengan nilai yang sama seperti itu. Hanya arahnya aja yang berlawanan ya. Jadi misalnya saya kasih 10 Newton ke kanan, saya mendorong tembok tersebut. Nah, tembok tersebut seolah-olah juga mendorong saya, arahnya itu ke kiri ya pada saat yang bersamaan. Ini hati-hati, not the correct. Nah, ini ya. Jadi apakah saat yang bersamaan? Ya, jelas same directions. Oke. Nah, same magnitude jelas ini different object ya. Jadi different object itu maksudnya adalah gaya yang biru ini bekerja pada tembok ya. Ini yang 10 Newton ini bekerja pada tembok oleh saya, sedangkan gaya yang orange ini bekerjanya pada saya oleh tembok seperti itu ya. So different object ya. Same direction jelas tidak, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 4 adalah yang B. Ingat ya, Newton's third law itu harus different object seperti itu. Saya kasih bantu contoh lagi ya. For example, kalau kamu gantung lampu, gantung apalah, gantung benda gitu ya. Gantung benda dia pasti jelas punya berat. Ya. Di tali ini ada tension. Tension ini kan ke atas yang di sini ya. Nah, itu kalau ngelihat dari sisi bendanya. Kalau lihat dari sisi gantungan di atasnya, kalian bisa perhatikan ya, di sini juga ada tensionnya nih yang ke arah bawah. Dan di bagian atas ini juga ada, saya kasih warna coklat ya, ini ya arahnya ke atas seperti ini ya. Ini force juga sebenarnya. Nah, yang disebut pasangan action reaction itu yang seperti ini ya, yang ini nih guys. Bukan yang T dengan T ya. T dengan T itu bukan pasangan aksi reaksi ya. Jadi yang ini berbeda objek ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di nomor 5. Nomor 5. A man applies a force, saya zoom out. Okay. Applies a force to a box and box accelerates. Okay, the force acting on the box are shown. Nah, jadi lihat diagramnya. Nah, according to Newton's third law, the box will exert a force on the man. Oke, ini kamu harus gambar orangnya nih biar jelas ya. Orangnya kan di kanan, dia narik tali. Talinya itu sampai sini misalnya ya. Nah, according to Newton's third law, the box will exert a force on the man. On the man, bekerja pada orangnya. Nah, select the row of table that correctly describes the magnitude and directions of the force of the box on the man. Jadi, ini kan F orangnya nih, ya, F orangnya. Jadi, sebetulnya di tangan orangnya itu juga bekerja gaya arahnya ke arah sebelah kiri. Ini dari reaction talinya seperti itu, ya. Oke, nah ini berarti arahnya itu nomor 5 ini jawabannya adalah yang magnitude-nya F jelas, in direction itu frictions ya, arahnya ke kiri sesuai arah friction. Ini jawabannya ya adalah bravo seperti itu. Ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, a leaf move upward. Oke, sorry. With an acceleration A student of a mass 70 kg standing bla bla bla. Nah, ini which of the following expressions could be that used to determine A ya. Jadi ini menggunakan hukum kedua Newton seperti ini ya. Nah, kamu harus lihat dulu free body diagramnya. Jadi ini orang jelas punya weight. Nah, weight terus dia punya ada yang namanya dibilang di sini leaf exert a force on the floor of the leaf. Berarti ini arahnya ke atas ya. On the leaf ya. Jadi ini 800 Newton seperti itu. Nah, kita anggap ke atas itu arahnya positif. Itu berarti 800 kurangi weight itu M kali A. Ini M orangnya ya. Jadi ini 800 kurang 70 kali A, yang ini 70 kali G seperti itu. Jadi, equation yang tepat di sini adalah yang C, ya. Seperti itu. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada diagram ya. Four forces act on an athlete running at a constant velocity. Constant velocity ya guys. Which of the following free body diagram correctly? Nah, jadi ini kamu harus bisa gambar free body diagram dengan data-data simbol seperti di soal. Jadi jawabannya yang betul di sini apa guys? Untuk nomor 7 jawabannya menurut kalian kita lihat ya. Kita lihat. Normal ini harusnya kemana? N kan normal. N is a normal force, right?
Normal force itu adalah harus perpendicular, N must be perpendicular. Ingat ya, N normal itu harus kata kuncinya itu perpendicular atau bahasa Indonesia tegak lurus to the surface that shoes is in contact with. Nah, ini kan ini jalannya itu diasumsikan flat ya, seperti ini. Nah, berarti tegak lurusnya kemana guys? Kan ke atas kayak gini. Jadi normal ke atas. Ini udah pasti salah nih. Ini salah. Ya. Jadi udah pasti bener ini. Weight pasti ke bawah jelas. Nah, yang membedakan adalah RR itu kan apa tuh? R resistance pasti ke kiri. Kenapa ke kiri? Ya, saya udah pernah jelasin ya. Kalau ini kan gerakan orangnya ini kan ke kanan, berarti R resistance selalu opposite direction, berarti ke kiri. Nah, tinggal F. F friction between shoe and ground. Ini nih kita lihat ke kanan apa ke kiri. Nah, F ini ternyata force yang dimaksud ini act in a forward direction ya. Karena ini adalah dilihat dari kita lihat nih, ini acting on the athlete, Jadi friction between shoe and the ground ini dilihat dari si atletnya itu dia ke kanan ya. Tapi kalau dilihat dari tanah ya, dari sisi tanahnya itu gerakannya ke kiri. Jadi maksudnya gini loh. Ini kan kaki orangnya nih seperti ini. Nah, ini kan tanahnya. Nah, kalau dilihat secara mikroskopik dari kaki si atlet itu dia ke arah kanan seperti ini ya, frictionnya. Tapi dari tanahnya itu gerakannya seini ya, seperti itu. Jadi ini tuh dia nanya free body diagram yang acting on the athlete. Jadi kamu harus bilang jawabannya adalah yang bravo ya. Ini sudah betul yang bravo ya. Hati-hati ya guys ya. Jadi ini pasangan action reaction, betul. Cuma jangan sampai kamu salah jawab ya. Yang betul itu jawabannya adalah yang B ya. Karena yang bekerja acting on athlete. Ya, friction itu betul. Yang tadi saya bilang friction itu harusnya kan ke arahnya kiri kan seperti ini ya. Tapi karena dia pakai hukum ketiga, dia arahnya ini ke kanan seperti itu ya. Yang ditanya itu yang acting on the athlete-nya, bukan acting on the ground seperti itu. Oke. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 ya. Oke, nomor 8, a person is pushing a trolley at a constant velocity. The floor exert, kita gambar ya, the floor. Floor itu exert up. Oke, jadi ini ya. P. Person exert a force Q. Q itu bagaimana nih? Ini begini ya, Q ya. Trolley exert force R on the person. Oke, begini ya kurang lebih ya, R. Total drag force. Drag force itu karena gerakannya ke kiri, berarti drag force-nya ke kanan. S. Which pair? Oke, Newton ini sudah jelas kemungkinan jawaban yang paling betul adalah Q dan R ya. Seperti ini ya. Penjelasannya jadi kalau si tangan ini tangan orangnya nih, aduh, tangan orangnya ini jempolnya gitu ya. Nah, ini anggaplah ini tangan orangnya, dia megang trolinya seperti ini ya. Ini trolinya seperti itu. Aduh, maafkan saya tidak jago menggambar ya. Nah, kayak gini. Jadi secara mikroskopik orangnya ini dia kan dorongnya kan ke kiri. Nah, ini kan ada reaction balik arahnya ke kanan. Nah, ini adalah pasangan hukum ketiga seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9 guys. Nomor 9. Oke, ini tentang free body diagram juga. A box is pulled up a ramp. Nah, ini bidang miring ya. The box move at a constant speed. Nah, kalian baca ada keterangannya ya. Kita diminta select a diagram which represents the free body diagram. Nah, kita lihat ya. Sekali lagi kita lihat. R is the normal contact force. Nah, R itu yang betul ke atas seperti yang ini atau miring malah. Karena sekarang surface-nya itu miring guys, itu berarti normalnya itu begini. Jadi ini normalnya. Jadi yang betul ini atau enggak ini. Kita lihat lagi. Weight pasti ke bawah, F-nya. Oke, ini sudah benar. Wih, jadi jawabannya apa nih, guys? Kok ada 2 jawaban? Ternyata tidak. Jawaban yang betul itu A. Kenapa A? Karena ternyata A itu tensionnya ini lebih panjang, mewakili nilai magnitude yang lebih besar seperti itu. Lah kenapa harus lebih panjang? Kenapa nggak yang lebih pendek aja? Nah, ternyata kalau dimiringin seperti ini, kita membutuhkan gaya yang lebih
besar seperti itu untuk ininya ya. Ini kalau kamu mau membuktikan bisa pakai vektor sih ya. Ininya tensionnya ini weight-nya ini kamu bisa urai arahnya kan ke sini sama ke sini seperti itu ya. Ini jadi W, ini kalau di sini tetanya, ini jadi W cos theta, ini jadi nanti W sin theta. Jadi tensionnya itu nggak mungkin sama dengan si F-nya itu sendiri gitu. Jadi pasti lebih besar tension yang kita tarik gitu ya. Karena ini bidang miring. Itu jawaban yang nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Oke, nomor 10 kita sudah masuk ke bagian esai, guys. Oke, a student states Newton's first law of motions. If there is no external force, there will be no motions. Criticize this statement. Oke, saya coba bantu ketik ya. Oke. Newton's first law of motion should be an object will remain, ya ini jelas salah ya, at rest unless there is an external force acting on it to move, and an object will move at atau in at constant speed aja ya, at constant speed unless, ini sama sebenarnya sih ya, unless there is an external force on it to make it apa ya, make it move slower gitu ya, kayak begitu kurang lebih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Newton's first law itu dia bilang kalau objek itu kalau dia lagi diam, dia akan tetap diam selamanya kecuali ada gaya yang membuat dia bergerak. Atau kalau ternyata objeknya sedang bergerak dengan kecepatan konstan, ya dia akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya dari luar yang membuat benda itu makin lama makin pelan seperti itu. Ya, itu adalah jawaban yang betul ya. Oke, sekarang lanjut di bagian bawahnya ini ada diagram, kalian bisa baca. Explain why pulling the trolley a certain distance require the persons to do less work than pushing the trolley the same distance seperti itu. Oke, work ya. Seperti yang kalian tahu, work itu formulanya adalah work to force kali displacement ya, bukan distance ya guys ya, displacement. Agak jelek tulisannya. Nah, karena dia same distance, itu sebetulnya berarti kan displacement-nya sama. Tapi ini pengaruh berarti di force-nya. Nah, itu berarti kenapa? Kalian berarti harus berpikir kenapa pulling ini require the person to do less work. Oke. Kenapa pulling itu lebih mudah dilakukan istilahnya gitu dibanding pushing. Kenapa pushing? Kenapa mendorong ini rasanya lebih berat seperti itu ya? Ya, karena mengeluarkan gaya yang lebih besar. Nah, itu kamu harus membuktikannya dengan apa nih? Pakai hitungan nggak ya? Kayaknya nggak usah ya. The angle theta is between. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba pakai ini ya. Oke, pulling the trolley requires the persons to do less work because the formula of contact ya, normal force is N equals W. Plus minus bisa nggak ya? Plus minus ini F sin theta ya. Theta itu sudutnya ya. Oke. Jadi pakai ini aja ya pembuktiannya ya. Susah nih nulisnya. Jadi kita coba buktikan ya. Nah, theta itu di mana sih nih? Angle between arms the persons itu berarti yang ini nih guys. Sama yang and the horizontal ini yang ini kan.
Nah, jadi corresponding diagram bla bla bla. Oke. Nah, jadi intinya kalau kita mendorong itu, ini kan force-nya kan arahnya ke bawah. Karena force-nya arahnya ke bawah, berarti yang ini tuh ini F sin theta. Ini sorry, ini arahnya kebalik. Ini tetanya di sini, ini F cos theta ini benar. Yang ini F cos theta ini juga udah benar. Ya, kalian perhatikan ya. Aduh. Ulang sekali lagi. Jadi yang ini kan theta. Ini kan F cos theta. Berarti yang ke bawah ini ada ketambahan F sin theta. Kalau yang ini kan F, ini kan tetanya di sini. Intinya ini kan F cos theta, yang ini kan berarti ke atas F sin theta, kayak gitu. Oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa friction itu sangat tergantung dari berapa gaya normalnya yang dimaksud. Itu kan tergantung dari F sin theta sama weight-nya seperti itu. Ya, jadi kenapa pooling itu lebih mudah dilakukan karena secara sigma Fy sama dengan 0 ini kan weight ke bawah, tambahin F sin theta, tambahin normal sama dengan 0. Seperti ini kan. Nah, jadi nanti normalnya itu hitungnya adalah W dikurang F sin theta, kayak gitu. Ya, ini kan bagian normalnya. Oke. Nah, kalau yang ini nanti ngitung normalnya, itu berarti nanti intinya normal dapat F sin theta ditambah dari weight, seperti itu. Semakin besar normalnya, maka frictionnya itu nanti juga akan semakin besar. Ya, jadi itulah kenapa, karena yang sebelah kanan ini dia lebih kecil frictionnya, kita lebih mudah untuk force-nya, sehingga work done yang kita lakukan itu juga lebih sedikit seperti itu ya, make it lighter lah istilahnya. Ya, semoga penjelasannya cukup jelas nih ya. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor berapa lagi? Nomor 11. Nomor 11, a uniform solid cube is placed on the table ya, kalian bisa baca. Nah, nomor 11 ini ternyata jawabannya adalah ini ya, WC, weight of cube. Dia tidak ada di posisi yang tepat. Weight of cube itu seharusnya bukan di sini, tapi ingat ya, kita menggunakan konsep titik tengah, center of mass, dia harusnya ada di sini, weight of cube. Nah, the table has 4 legs, which of the correct the following statement correct? Nah, ini jawabannya adalah yang, nah mana nih? Ini hati-hati ya, ini table has 4 legs, itu berarti ke atasnya ini kamu kali 4 ya. Terus R, nah yang betul ini RC plus WT, ini yang betul ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk mempersingkat ya, kontennya jangan terlalu lama. Nah, ini. Kalian bisa baca soal problemnya seperti ini. Nanti coba kalian pikir jawabannya ya, seperti apa. Nah, ini dia tuh pengen buat mobilnya ini nih bisa bergerak secara terus-terusan tanpa menggunakan bahan bakar. Intinya seperti itu. Dia bilang, dia ngeklaim, ini kan aksi dan reaksi. Jadi kalau saya taruh magnetnya kayak gini, bisa jalan terus dong, gitu ya. Ternyata tidak bisa bergerak seperti itu. Ya, penjelasannya. Magnet A exerts force on magnet B ya, and magnet B exerts equal and opposite, kebalikannya ya, opposite force on magnet A. Nah, the idea that the magnet are connected. Nah, ini masalahnya, magnetnya itu connected to the same body ya, to the same body. Maksudnya apa? Kamu lihat nih, ini orangnya kan kayak pegang tali gitu kan. Nah, ini yang membuat dia sistemnya itu jadi satu body gitu, ya. Kalau saja ini talinya nggak ada, magnetnya adanya di sini, dia permanen, paten di sini, mobilnya bisa ketarik. Ini kan satu sistem yang bersamaan. Itu berarti sebetulnya ini seolah-olah gini, ini ketarik sini, ini juga ketarik sini. Tapi dalam satu sistem yang sama, it means there will be no resultant force. Kalau nggak ada resultant force, ya berarti nggak bisa gerak. Because to applied force will cancel out
Ya, cancel out each other. Ini penjelasan nomor 12. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 13. A student is asked to provide an explanation why a bottle on the table remains stationary. Nah, complete free body diagramnya dulu ya. Free body diagramnya jelas ya, yang ini ada, untuk bottle-nya aja ya. Nggak usah semuanya, ini ada weight, terus ada satu gaya ke atas namanya normal force, seperti ini. Nah, the students write the following incorrect explanations ya. The students explanation contain error, rewrite. Nah, this sentence. Oke. Jadi ini jawabannya. Kalian bisa saya bantu ya. The force of gravity pulls the bottle down. Oke. In other words, weight is equals to force of the earth acting on the bottle ya. Jadi weight equals to force of the earth acting on bottle, and the pair is force of bottle acting on the earth, seperti itu ya. Jadi ini adalah according to Newton third law ya, bukan Newton first law ya. Jadi ininya salah nih, Newton third law ya. Jadi kita tulis lagi nih, according to Newton third law, action equals negative reaction ya, force ya. This works in an equal magnitude and opposite direction, kayak gitu. Kemudian apa nih? As the bottle pushes down the table push up with an, ya ini sama ya, equal magnitude and opposite directions ya, ke arah atas ya. Ini according to Newton's law is. Oke. Lalu according to Newton's first law, if the force are balanced, it reach equilibrium state ya. Oke, kurang lebih seperti ini jawabannya ya guys ya. Boleh dikoreksi ya, misalkan kalau saya ada kalimat yang kurang tepat, nanti bisa dikoreksi di dalam kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Soal nomor 14, jadi ini kalian bisa baca, saya akan bantu jawab untuk jawabannya. Jadi, kenapa ini bisa, flyernya ini, jetpacknya ini bisa terbang seperti itu ya. Ini karena there is a downward force on the ejected water exerts an equal and opposite force on flyernya ya, atau orangnya ya. There is a resultant force on the jetpack flyernya itu, and he starts to accelerate upward ya. Itu jawabannya. Kemudian, nah, untuk menghitung membuktikan seperti ini berarti harus pakai vektor nih ya. Jadi ini saya bantu ya, ini tensionnya. Berarti yang ke arah bawah itu ada gabungan T cos 40, sedangkan yang ke atas itu adalah F cos 12. Secara rumus ini, nah kita harus lihat ya, kenapa 0? Ini dianggap dia sudah mulai akan terangkat, jadi yang arah bawah dianggap negatif ya. Jadi W min kurang T cos 40 tambah F cos 12 sama dengan 0.
Nah, ini min weight kurang T. T itu berapa? T itu 310 cos 40 tambah F. F-nya itu 960 cos 12 sama dengan 0. Kalian coba ini ya, hitung dengan kalkulator. Saya dapetin weight-nya itu sekitar 701 Newton ya. Coba dicek dengan teliti ya, semoga nggak salah ya. Oke, itu soal terakhir kita ya. Oke, gimana guys? Semoga video ini bisa membantu kalian buat persiapan menjawab latihan soal atau mungkin ulangan di sekolah tentang Newton's Law. Please, if you have anything to ask, just drop your questions on the comment section below ya. Kita akan ketemu di video yang lain. Terima kasih.